5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada Kurikulum Merdeka kelas 4. Kita masih belajar di bab 2 nih tentang hak dan kewajiban bagian yang kedua. Pada video pertama kita sudah belajar tentang hak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, apakah kalian masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Mari kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak kita. Nah, kita sudah belajar nih di video sebelumnya tentang hak-hak anak di rumah maupun di sekolah. Nah, hak dan kewajiban itu bisa di rumah, bisa juga di sekolah, bisa juga ada di masyarakat. Sekarang kita akan lebih lanjut belajar tentang kewajiban. Lalu apa saja kewajiban anak di rumah? Kita simak yuk video berikut ini ya. Nah, Budi, Nanda, dan Reva berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka tiba di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Hari ini Nanda dan Reva harus melaksanakan tugas membersihkan kelas. Nanda dan Reva secepatnya melaksanakan tugas tersebut dan selesai sebelum bel masuk berbunyi. Bel tanda masuk sekolah berbunyi. Semua peserta didik SD Sukamaju masuk ke kelas masing-masing. Peserta didik kelas 4 telah masuk ke kelasnya. Bu Ika masuk ke kelas dan mengucapkan salam. Kemudian menyuruh anak-anak berdoa. Hari ini Bu Ika akan mengajak peserta didik kelas 4 belajar PPKN. Nah, Bu Ika akan menjelaskan materi kewajiban seorang anak di rumah. Apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah? Nah, adik-adik, tata tertib itu juga termasuk dalam peraturan. Nah, peraturan itu dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan itu termasuk dalam suatu kewajiban. Berarti kalau kalian taat peraturan di rumah kalian, berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Nah, contoh kewajiban anak di rumah adalah 1. Belajar dan membantu orang tua. Itu yang harus kalian lakukan di rumah adik-adik. 2. Menghormati orang tua kalian. Ini kewajiban kalian sebagai anak. Lalu menyayangi adik dan kakak, membantu adik saat belajar. Ini juga kewajiban kalian. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban itu, kalian akan mendapatkan hak dari orang tua kalian. Misalnya kalian akan disayang, diberi perlindungan, lalu diberi baju ya, diberikan tempat tinggal ya. Kalian akan mendapatkan hak itu setelah kalian melaksanakan kewajiban. Lalu apa saja kewajiban kalian di sekolah? Nah, adik-adik, di sini ada cerita nih ya. Setiap hari Senin, Budi, Nanda, dan Reva ini berangkat bersama ke sekolah. Berbeda dari biasanya, mereka kelihatan terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, pada saat upacara bendera berlangsung, kita tidak boleh berbicara
kalian harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan kepada bendera merah putih, lalu membacakan Pancasila dan menyimak amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah melakukan atau menaati peraturan di sekolah kalian, itu berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Contoh lain dari kewajiban anak di sekolah adalah 1. Kalian memakai seragam yang ditentukan ya. Jadi memakai seragamnya harus sesuai dengan peraturan sekolah ya. Datang tidak terlambat, itu juga kewajiban peserta didik atau siswa di sekolah. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan, jangan ngobrol dengan temannya adik-adik. Menjaga kebersihan sekolah itu adalah kewajiban kalian juga. Lalu mengikuti semua pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk dalam kewajiban anak-anak di sekolah. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian akan mendapatkan hak kalian. Contohnya, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dari guru, maka kalian bisa mendapatkan hak kalian, yaitu tugas itu dinilai oleh guru. Nah, itu penjelasan Kak Citra mengenai kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi adik-adik harus melakukannya ya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.